Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar adik-adik? Semoga senantiasa sehat dan semangat. Hari ini kita belajar tema 4, subtema 3 pada pembelajaran yang ketiga. Dengan fokus pembelajaran yakni Bahasa Indonesia KD 3.5 dan 4.5 mengenai komentar atau tanggapan terhadap isi dongeng. Yang kedua, IPA KD 3.8 dan 4.8 mengenai pemanfaatan barang bekas sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Tentu saja, mari kita mulai yang pertama, komentar atau tanggapan terhadap isi dongeng. Menilai komentar terhadap kejadian suatu dongeng, kita dapat berkomentar dengan cara tentunya mengetahui ya suatu kejadian dalam suatu cerita. Dengan cara apa kira-kira kita mengetahui eh, kejadian dalam suatu cerita? Tentunya kita harus membaca atau mendengar dari sebuah cerita ya. Kita juga bisa mengumpulkan komentar. Teman, apakah sesuai dengan cerita? Jadi di sini selain kalian bisa mengkomentari isi dari bacaan, kalian juga bisa memberikan komentar atas pendapat dari teman kalian apakah sesuai dengan cerita. Seperti itu ya. Komentar itu maksudnya gini, kalian memberikan apa ya? Hal yang kalian dapat dari cerita itu terus kalian berikan pendapat apakah telah mencocok di pikiran kalian atau tidak seperti itu ya. Terus bagaimana caranya memberi komentar? Berikut langkah-langkah memberi komentar ya. Yang pertama, baca atau dengar dengan baik ceritanya ya. Harus runtut, harus jelas, mulai dari awal sampai akhir ya. Tidak boleh digagap. Terus kalian catat ya unsur penting seperti tokoh, sifat, latar, tema, amanat, peristiwa, dan konfliknya. Kalian catat dengan baik ya. Bagaimana tokoh dan sifatnya, di mana latar dan kapan dan suasananya bagaimana, terus temanya itu bagaimana, amanatnya yang kalian petik yang bagaimana, juga peristiwa dan konfliknya. Setelah itu kalian menyampaikan pendapat dengan kalimat efektif yang mudah difahami. Itu ya, 3 langkah untuk memberikan komentar pada suatu kejadian dalam sebuah cerita. Ya, ada contoh dari dongeng anak-anak berjudul Ane si Rambut Merah. Ibu Diana marah kepada Ane dan melarang Diana bersahabat dengan Ane. Peristiwa ini menunjukkan bahwa Ibu Diana termasuk orang yang tidak bisa mengendalikan emosinya. Berarti tanggapan yang sesuai adalah seperti ini ya, contohnya. Hal ini adalah sebagai cermin kehidupan bahwa orang baik sekalipun ketika sedang dilanda amarah kadang-kadang menjadi mengeluarkan sikap yang tidak santun. Jadi marah-marah itu juga hal yang tidak santun ya. Seperti itu. Ada juga yang kedua, Ibu Diana yang marah pada Ane bukan berarti dia jahat, tapi karena Ane meminta maaf ketika situasi Ibu Diana masih dalam keadaan marah. Seperti itu ya. Jadi peristiwanya kita garis bawahi dahulu ini. Kira-kira apa peristiwanya? Ibunya Diana memarahi Ane, itu kan ya. Sampai melarang bersahabat dengan di sini konfliknya kan ya. Nanti peristiwanya kejadiannya berarti itu kan. Jadi kalian berkomentar bagaimana sih eh, kejadian tersebut apabila dihubungkan dalam kehidupan sehari-hari seperti
Itu ya, itu namanya memberikan komentar. Ada juga contoh-contoh komentar lain ya. Ada komentar berupa komentar yang bernilai positif ataupun bernilai negatif. Ya, contohnya keteledoran mengakibatkan kesusahan dan ketelitian membawa kita pada keselamatan. Ini contohnya juga ada orang tua yang sedang marah menjadi tidak bijak dalam menghadapi anak kecil sekalipun. Juga ya adalah contoh dari eh, komentar atas kejadian di atas. Kesigapan Paman Matiu yang tidak menyia-nyiakan waktu mengakibatkan tibanya di dokter lebih cepat. Ini ya, disesuaikan dengan cerita apa sih yang akan kalian berikan pendapat. Nah, itu dihubungkan dengan kehidupan ya. Apakah bernilai positif atau negatif. Terus, menolong orang tanpa pamrih adalah salah satu sikap yang harus dimiliki seseorang. Ya, bila kita tidak menyimpan dendam, kita akan lebih mudah memanfaatkan orang lain. Kita harus berani meminta maaf walaupun pada anak kecil sekalipun, seperti yang dilakukan Bu Diana pada Anda setelah menyadari kesalahannya. Jadi di sini komentar-komentar itu dibubuhkan atas kejadian yang telah terjadi, terutama konfliknya itu ya, biar kita jadikan pelajaran dalam menjalankan kehidupan sehari-hari. Terus yang kedua adalah pemanfaatan barang bekas sebagai upaya pelestarian sumber daya alam. Pengelolaan sampah dan barang bekas itu ya bisa diolah dengan menggunakan cara 4R. Yang pertama reuse, yang kedua reduce, yang ketiga recycle, yang keempat replace. Kalau reuse itu berarti menggunakan kembali. Contohnya kalau kalian membeli baju itu ya kan dia ada diwadahi tas. Nah, tas itu ternyata kalian bawa lagi buat wadah untuk membeli sayur. Nah, itu berarti reuse, yakni menggunakan kembali barang agar tidak ada sampah yang bertambah. Seperti itu ya. Yang kedua, reduce. Reduce itu mengurangi, berarti kan ya. Jadi di sini contohnya reduce itu seperti kalian pada waktu membawa kotak bekal itu ya. Pada waktu kalian membawa kotak bekal kan ya, kan bekalnya dibawa pulang lagi dan tidak menghasilkan sampah. Beda beda ininya kasusnya kalau kalian membawa dibawa membawa bekal dengan cara menaruhnya di kertas wrapping atau kertas minyak itu ya, ataupun di kotak styrofoam yang sekali pakai. Itu kan akan menambah jumlah sampah atau mungkin ditaruh di kotak kotak makanan yang terbuat dari kardus itu ya, kan jadi membuat sampah. Nah, jadi kalian ternyata telah melakukan eh, pengelolaan sampah ya dengan cara reduce tadi itu, mengurangi sampah dengan cara membawa wadah yang bisa digunakan berkali-kali seperti itu ya. Terus yang ketiga adalah recycle. Recycle itu daur ulang ya, berarti contohnya recycle itu seperti gambar itu ya. Gambar ini adalah mendaur ulang sampah ya. Ini kan ya, sampah plastik dilipat-lipat terus dianyam hingga menjadi barang kerajinan. Nah, ini akan mengurangi sampah tentunya. Terus replace, replace itu mengganti. Contohnya replace kalau kalian habis olahraga ya kan berkeringat itu dilap pakai tisu. Harusnya tisunya itu diganti dengan sapu tangan ataupun dengan handuk kecil itu ya, pengganti tisu dengan cara
menggunakan sarung apa sapu tangan dan ataupun handuk kecil itu ya, itu namanya replace. Ada 4 ya, diingat-ingat: reuse, reduce, recycle, replace. Ya, reuse itu menggunakan kembali sampah yang masih bisa digunakan untuk fungsi yang sama atau fungsi yang berbeda. Ini ada contoh lain ya, ternyata menggunakan kaleng bekas cat untuk dijadikan tempat sampah atau pot tanaman. Seperti itu ya. Terus reduce, mengurangi potensi benda yang telah digunakan menjadi sampah. Contoh ya, ini contoh lagi selain bekal tadi, kalian lebih memilih untuk membawa air minum dalam botol daripada membeli air minum dalam kemasan seperti air mineral itu kan ya, kan terbuat dari plastik kan botolnya. Nah, itu kalau kalian minum sampai habis kan jadi sampah. Berbeda dengan kalau kalian membawa air minum sendiri dari rumah dibuat dari botol yang diusahakan ya, kalau bawa botol itu yang food grade, yang di bawahnya itu ada tanda 5 atau 4 itu ya, itu aman. Itu digunakan berulang-ulang. Nanti kalau kalian membawa botol kan tidak ada sampah akhirnya kan ya. Jadi lingkungan kita, sumber daya alam kita semakin terus ini recycle. Selain membuat kerajinan dari plastik tadi, ada contoh lain ya, yaitu membuat pupuk dari sampah organik. Ini namanya pupuk apa? Pupuk yang dari pembusukan bahan organik itu namanya pupuk kompos kan ya, yang bisa menyuburkan tanaman. Jadi nggak usah keluar uang lagi untuk membeli pupuk. Dan sampah-sampah yang kalau sampah organik itu kan cepat berbau ya. Nah, itu juga bisa tertanggulangi. Jadi ada dua keuntungan. Terus selanjutnya adalah replace ini ya, memilih menggunakan sapu tangan daripada sama ya. Mungkin pembelajaran kita berakhir di sini. Apabila ada pertanyaan langsung saja melalui Google Classroom atau WhatsApp. Kurang lebihnya mohon maaf. Dan saya Iri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.